Polisi tahan dan selidiki plat moge yang tewaskan bocah. Dinas P3A Manado laporkan dugaan eksploitasi anak. Kalahkan Persuku Kudus, Persipura melaju ke babak playoff. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Kecelakaan maut kembali terjadi di pusat kota Manado, tepatnya di dekat Patung Worang TKB pagi tadi. 2 orang pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia di tempat kejadian perkara setelah terlibat tabrakan dengan sebuah mobil pick-up bermuatan cabai. Kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa terjadi di jantung kota Manado, tepatnya di kawasan Zero Point menuju arah Patung Worang, Taman Kesatuan Bangsa, sekitar pukul 5:30 WITA pagi kemarin. Insiden ini melibatkan sebuah kendaraan roda 2 yang sedang berboncengan bertabrakan dengan sebuah mobil pickup bermuatan cabai atau rica. Berdasarkan olah TKP sementara, kedua kendaraan tersebut diketahui bergerak searah dari arah Zero Point. Namun saat tiba di depan Patung Worang, sepeda motor yang berada di posisi kiri mencoba melambung dan mendahului mobil untuk berbelok ke arah kanan hingga tabrakan maut tak terhindarkan. Kecelakaan lalu lintas tadi di sekitar hampir pukul 6 antara roda 2 yang sementara berboncengan, kemudian kendaraan di pick up Suzuki yang sementara muat rica. Kemudian dari arah Zero Point, kedua kendaraan ini searah. Pada saat melintasi tepatnya di depan Patung Worang situ, kendaraan roda 2 melambung. Kemudian pada saat melambung dia langsung masuk ke kanan sehingga terjadi tabrakan. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang yang berada di atas sepeda motor dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Salah satu korban teridentifikasi sebagai lelaki bernama Sofyan T, warga Tombariri. Pihak kepolisian pun kini tengah berkoordinasi dengan polsek setempat untuk menghubungi pihak keluarga korban. Seluruh jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Sementara itu, supir mobil pickup beserta kendaraannya telah diamankan di Mapolres Manado untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, polisi kini tengah menyelidiki plat kendaraan yang dipakai oleh moge yang menyebabkan bocah SD di Toraja Utara meninggal dunia. Saat ini pengendara masih diamankan Polres Toraja Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pasca tewasnya bocah 10 tahun usai ditabrak rombongan moge di Kelurahan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, polisi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan tengah mengusut kasus tersebut. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulawesi Selatan AKBP Aimin Toha bilang kasus tersebut dalam proses penyelidikan dan telah naik sidik untuk penetapan tersangka masih dalam proses. Selain itu, Kasubdit Gakum juga bilang pelaku terancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 310 Ayat 4 terkait nomor plat B3123 HOM. Polisi masih melakukan pendalaman untuk identitas dari kendaraan tersebut. Jadi kalau untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Toraja Utara antara sepeda motor Harley Davidson nomor polisi B3112 HOM dengan pejalan kaki saat ini dalam proses penyidikan. Jadi untuk saat ini sudah naik sidik, namun demikian untuk penetapan pelaku sebagai tersangka tentunya di dalam proses Satlantas Polres Toraja Utara. Kalau untuk proses
penanganan laka, jadi kami fokuskan untuk unsur kelalaian dalam hal ini adalah setiap pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kita ancam dengan Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 310 ayat 4. Nah, ini dalam proses. Jika memang terdapat unsur bukti yang cukup, akan ditingkatkan menjadi tersangka. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, aksi brutal geng motor kembali meresahkan warga Kota Makassar. Sekelompok pelaku melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam hingga menyebabkan korban mengalami luka serius di Jalan Pongtiku. Polisi yang bergerak cepat berhasil mengamankan sejumlah pelaku yang sebagian besar masih berusia remaja. Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari 1 Mei 2026 lalu sekitar pukul 2.00 WITA di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Saat itu korban bersama dua rekannya tengah berboncengan sepeda motor tanpa diduga mereka berpapasan dengan sekelompok geng motor. Salah satu anggota kemudian menebas kepala korban menggunakan senjata tajam. Korban yang terjatuh bahkan sempat dilindas sepeda motor oleh pelaku sebelum akhirnya dilarikan untuk mendapatkan pertolongan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Jatan Ras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan pada Senin dini hari. Petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku di beberapa lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Taloh dan sekitarnya. 4 pelaku yang diduga menjadi aktor utama diamankan, masing-masing berinisial MR 16 tahun, MF 16 tahun, R 21 tahun, dan MR 21 tahun. Pelaku pun mengakui melakukan aksi penyerangan di berbagai lokasi, termasuk di Jalan Urip Sumaharjo, Pongtiku, dan kawasan monumen korban 40.000 jiwa. Jelaskan, kami dari Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Jatan Ras Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan terkait viralnya kasus geng motor beberapa hari ini di wilayah Kota Makassar. Setelah kami mengamankan kedua pemuda tersebut, kami melakukan pengembangan, akhirnya kami dapatkan lagi 2 pemuda lainnya. Kemudian keempat pemuda tersebut kami bawa ke posko Resmob untuk dimintai keterangan. Berdasarkan hasil interogasi dari keempat pemuda tersebut, benar bahwa mereka telah melakukan penyerangan di beberapa titik di wilayah Kota Makassar, mana satu laporan polisi ditangani di Polsek Bontoala, kejadiannya pada tanggal 1 Mei 2026. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa mata busur, ketepel, serta beberapa unit telepon genggam yang diduga dilakukan untuk berkomunikasi saat melakukan aksi. Saat ini seluruh pelaku telah diamankan di posko Resmob Polda Sulawesi Selatan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Bontoala untuk proses hukum lebih lanjut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Berita lainnya, Saudara, tim Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari berhasil membekuk 3 pelaku komplotan residivis spesialis pembobol konter pulsa dan HP Senin dini hari 4 Mei 2026. Para pelaku ditangkap karena melakukan pencurian di sebuah konter pulsa dan HP di kota Kendari. Ketiga tersangka terekam kamera pemantau atau CCTV. Kebakaran terjadi di Kelurahan Salasa, Kecamatan Beubunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Api melahap sejumlah lapak pedagang yang berada di depan lapangan sepak bola Salasa atau di pinggir Jalan Trans Sulawesi. Bangunan yang terbakar merupakan kios semi permanen dengan dinding papan dan atap seng yang digunakan warga untuk berjualan kebutuhan sehari-hari. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke lapak lainnya. Berdasarkan keterangan di lokasi, kebakaran diduga bermula dari salah satu kios milik warga bernama Misrawati. Saat itu korban baru saja selesai masak dan mematikan kompor sebelum keluar untuk menata dagangan. Tak lama kemudian api muncul di atas meja makan berbahan kayu. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik pada colokan di sekitar lokasi. Di dekat titik api juga terdapat bahan bakar minyak jenis Pertalite sekitar 10 liter yang ikut tersambar api dan mempercepat kobaran. Korban sempat berupaya memadamkan api menggunakan kain basah, namun api justru semakin membesar dan merembet ke dinding kios.
Melihat kondisi yang semakin tidak terkendali, korban segera menyelamatkan anaknya yang masih berusia 3 tahun dan meminta bantuan warga sekitar. Namun api yang terus membesar dengan cepat menjalar ke lapak lainnya hingga menyebabkan kebakaran meluas. Warga setempat melakukan pemadaman secara manual sebelum petugas pemadam kebakaran Kabupaten Luwu Utara tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Warga dihimbau untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang dipicu instalasi listrik dan bahan mudah terbakar. Salah satu penyebabnya menurut saksi mata yaitu berawal dari kompor. Salah satu pedagang atau pemilik lapak yang ada di sekitar lapangan Kelurahan Salasa, yaitu pedagang penjual kapurung yang juga kebetulan beliau itu menjual bensin eceran. Berawal dari situ kemudian merembet ke kios-kios yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Nah, untuk sementara ini dari hasil yang kami dapatkan informasi bahwa sekitar 10 lapak yang hangus terbakar. Amran Amir, Kompas TV Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi terkait Dinas P3A Manado laporkan dugaan eksploitasi anak. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Jangan lupa hadir esok hari di booth kami Persit Kartika Chandra Kirana PD13 Merdeka. Dengan produk unggulan kami, Dewi Bordir berupa kain kebaya bordir dan Haistala berupa aksesoris sulam benang. Jangan sampai ketinggalan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2026 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta. Booth nomor 11, datang ya! Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, Aliansi Mahasiswa Gorontalo soroti nasib ratusan guru non-ASN alias honorer yang akan diputus kerja pada akhir Desember 2026. Isu ini menjadi tuntutan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Aliansi Mahasiswa Gorontalo menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Masa aksi menuntut jaminan pemerintah dan DPRD terkait nasib gaji 324 guru honorer di Gorontalo. Ratusan guru honorer ini terancam akan diputus kerja pada Desember 2026. Yang pertama, ini kami meminta bahwa ada SK Kementerian terkait dengan guru non ASN itu akan diberhentikan per Desember 2026. Nah, sehingganya ini yang perlu kami pikirkan, kami bawa ini aspirasi ada 324 guru yang non ASN akan diberhentikan di Desember. Sementara Gubernur Gorontalo bilang gaji guru tetap akan dibayarkan hingga Desember 2026 melalui alokasi dana BOS. Namun untuk keberlanjutan di 2027, pembatasan anggaran belanja pegawai dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan. Terkait nasib guru sampai 2026 kita bayarkan melalui BOS daerah. Setelah itu kita bicarakan lagi dari jalan keluarnya seperti apa. Karena kita sekarang fiskal kita semakin menipis. Kemudian tahun 2027 itu sudah ada ketentuan undang biaya belanja pegawai tidak bisa lebih dari 30%. Kalau 30% di atas, pemerintah pusat akan melakukan sanksinya. Tapi sanksi saya belum tahu juga sanksi seperti apa. Diharapkan pemerintah dan DPRD bisa melahirkan solusi dalam menangani tantangan ini. Fikar Buntuan, Isra Hayu, Ramatia, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, Aliansi Masyarakat bersama pemilik usaha lokal di Kolaka Utara menggelar unjuk rasa menuntut kesetaraan peluang kerja di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP yang beroperasi di Kabupaten Kolaka Utara pada Senin siang 4 Mei 2026. Aksi massa itu sempat memanas saat massa memaksa masuk ke area kantor perusahaan tambang yakni PT Putra Darmawan Pratama.
Massa dari Aliansi Masyarakat Bersama Pemilik Usaha Lokal Kolaka Utara ini terlibat saling dorong dan berhasil menerobos barikade pengamanan di portal masuk areal kantor sebuah perusahaan tambang, yakni PT Putra Darmawan Pratama yang beroperasi di Blok Suasua, Kabupaten Kolaka Utara. Dalam aksinya, massa menuntut kepada perusahaan yang beroperasi di Kolaka Utara untuk memberikan kesempatan kerja yang sama bagi pengusaha luar daerah dan warga lokal. Selain perusahaan kantor mining, massa aksi juga menuntut agar memberikan akses kesempatan kerja bagi warga lingkar tambang melalui rekomendasi kepala desa setempat. Massa aksi pun diterima pihak perusahaan dan membubuhkan tanda tangan yang menandai disetujuinya permintaan massa aksi. Namun kesepakatan itu akan berlaku bila mana seluruh pemilik IUP di Kabupaten Kolaka Utara juga mengikuti kesepakatan tersebut yang kemudian hari akan disepakati bersama di DPRD Kolaka Utara. Tuntutannya bagaimana para pemilik IUP ini memberikan ruang yang sama yang diberikan oleh para kontraktor yang berasal dari luar daerah Kolaka Utara. Itu. Nah, kemudian tuntutan dari kepala desa bahwa PT PDP bisa memberikan rekomendasi dari pihak kepala desa untuk bagaimana masyarakatnya bisa bekerja di PT PDP dan kemudian PPM-nya terbuka, transparansi, kira-kira seperti itu. Kesepakatannya yang pertama dia menerima tuntutan PPL ke PDP dengan syarat setelah RDP di DPRD yang akan menghadirkan pemerintah daerah Kolaka Utara, DPRD dan seluruh pemilik RKAB tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ada putusan dari hasil RDP kepada seluruh pemilik IUP RKAB, maka mendukung penuh dan menerima serta diakomodir PPL untuk menambang di area PT PDP. Usai menggelar aksi di PT PDP, massa juga menggelar aksi di PT Ryota Jaya Lestari dengan membawa tuntutan yang sama. Silvian Sakia, Kompas TV, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Berita lainnya, Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado melaporkan adanya sejumlah orang tua yang diduga melakukan eksploitasi terhadap anak-anak mereka dengan meminta mereka berjualan di sejumlah titik ramai seperti lampu merah dan pintu masuk pusat perbelanjaan. Kondisi ini dinilai memprihatinkan sehingga penindakan terpaksa dilakukan sebagai upaya memberikan efek jera kepada para orang tua. Berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Manado, Dinas P3A melakukan penertiban terhadap para pedagang liar yang diduga melibatkan anak-anak dalam aktivitas jual beli di ruang publik. Kepala Dinas P3A Kota Manado menyampaikan penertiban ini tidak hanya berfokus pada penindakan, namun juga diiringi dengan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dinas P3A mencatat sepanjang bulan April saja penindakan telah dilakukan sebanyak 81 kali. Setelah dilakukan assessment, ternyata ada orang tua di situ yang turut membackup kegiatan itu dilaksanakan. Nah, kami mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke PPA Polres Kota Manado karena kami menduga ada unsur eksploitasi di sana. Nah, biarlah nanti penyidik di PPA Polres Kota Manado yang akan menentukan seperti apa. Dan yang kami dapat laporan dari penyidik bahwa mereka ini orang tua ini dikenakan wajib lapor. Kondisi ini dinilai terjadi akibat faktor ekonomi dari para orang tua. Namun demikian, Dinas P3A menghimbau agar pihak orang tua tidak memanfaatkan anak-anak mereka ketika berjualan di tempat-tempat seperti lampu merah. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, Polsek Tikala Kota Manado berhasil mengamankan 3 pemuda bersama barang bukti senjata tajam yang diduga terlibat perkelahian di Kelurahan Tikala Baru pada beberapa waktu lalu di Kecamatan Tikala Kota Manado. Kapolsek Tikala Ibtu Stanley Tawaluyan menjelaskan bahwa ketiga pemuda yang diamankan masing-masing berinisial GS, DN, dan BT yang seluruhnya merupakan warga Kelurahan Taas, Kecamatan Tikala. Aksi perkelahian tersebut pun sempat viral. Penindakan dilakukan setelah pihak kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah setempat lebih dahulu menelusuri identitas para pelaku melalui unggahan video yang viral di media sosial.
Setelah penangkapan, salah satu pemuda berinisial GS mengakui sempat membawa senjata tajam jenis pisau yang terekam dalam video. Dari situ polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 bilah senjata tajam yang disimpan di kamar kos milik salah satu terduga pelaku. Dan kami memperoleh data dan membawa 3 orang yang diduga membawa sajam dan membuat keributan di daerah Tumpas. Setelah sampai di Polsek, kami laksanakan interogasi kepada ketiga anak muda ini, dan pada saat itu kami berhasil mengungkap, dan mereka salah satu dari mereka itu dia mengakui bahwa pada malam hari itu memang dia membawa sajam. Kapolsek menambahkan khususnya para pemuda agar tidak mudah terprovokasi dan bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saat ini para terduga pelaku telah dilakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi harga beras di Sorong tetap stabil akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana dan tetap bersama Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Tahlis Galang sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara definitif. Pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut pada Senin pagi. Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara resmi diisi pejabat definitif. Gubernur Julius Selvanus melantik sekaligus mengambil sumpah Tahlis Galang sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Gubernur Selvanus berharap Tahlis Galang mampu menjalankan fungsi manajerial dan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, terutama di tantangan efisiensi yang sedang bergulir saat ini. Sebagai Panglima dalam struktur tertinggi aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulut, seorang sekretaris daerah harus mampu berinovasi, kreatif, sekaligus sensitif terhadap kepentingan pelayanan publik. Dari daerah, provinsi harus kreatif, inovatif, bila perlu sensitif dia mendengar untuk dia cepat bereaksi. Kita tidak boleh menunggu apa tahun depan, nunggu uang, nunggu program yang bisa tidak. Apa yang hari ini kita punya dengan masyarakat, karena saat ini kita dalam proses musrenbang, betul-betul musrenbang ini dimanfaatkan untuk mendengar keinginan, pokok-pokok keinginan masyarakat, himpun di sini. Tahlis Galang merupakan aparatur sipil negara yang telah berkarir sebagai birokrat selama 34 tahun setelah lulus dari Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau PDN pada tahun 1997. Sebelum mendapatkan mandat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis pernah menduduki jabatan strategis sebagai Sekretaris Daerah di 3 kabupaten dan kota, masing-masing Sekda Belmong Selatan, Sekda Kota-Kota Mubagu, dan Sekda Bolaang Mongondo. Lalu kemudian digeser ke Pemprov Sulut dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Diwawancarai usai pelantikan, Tahlis berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Sulut Julius Selvanus kepada dirinya untuk memegang amanah sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Utama Sekretaris Daerah itu adalah sebagai motor penggerak roda organisasi, sehingga titik tempuh atau sentral administrasi, pengelolaan administrasi pembangunan, pemerintahan masyarakat tentu di Sekretaris Daerah. Di tengah-tengah efisiensi ini tentu kita harus bisa keluar dari kekurangan kita dengan berbagai macam inovasi sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Salah satunya adalah mengefektifkan anggaran yang hasil efisiensi ini kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda Provinsi Sulut ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai, para forum komunikasi pimpinan daerah se-Sulawesi Utara, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dan para bupati, wali kota se-Sulawesi Utara. Yana Mengkesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, saudara. Harga beras di Pasar Sentral Remu, Kota Sorong hingga kini masih relatif stabil. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang maupun masyarakat. Di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah, harga beras di Kota Sorong, Papua Barat Daya justru terpantau relatif stabil dalam beberapa pekan terakhir. Tingginya penjualan beras SPHP menunjukkan daya beli masyarakat masih bertumbuh pada produk dengan harga lebih ekonomis. Kemudian jenis beras premium cenderung kurang diminati. Erni, salah satu pedagang beras, menyebut bahwa harga beberapa jenis beras tidak mengalami perubahan signifikan. Menurut pedagang, beras SPHP di Bulog menjadi salah satu paling diminati masyarakat karena harganya lebih terjangkau dibandingkan jenis lainnya. Kalau hitungan kasar itu SPHP itu yang paling lancar dalam satu hari sampai 40 karung. Kalau beras-beras lainnya kurang, sekitar 10 kilo, 20 kilo. Jadi yang paling lancar di Pasar Sentral Remu ini SPHP. Sementara itu, masyarakat mengaku harga beras saat ini masih terjangkau. Meskipun mereka berharap adanya penurunan harga agar lebih meringankan beban ekonomi. Untuk per kilonya 14. ini mengalami kenaikan. Tidak juga. Stabil ya? Stabil. Biasa beli beras apa nih Bu? Bulog. Dengan kondisi harga yang masih stabil, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun pengawasan terhadap harga komoditas lain tetap diperlukan guna mencegah lonjakan yang dapat membebani masyarakat. Azharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,54% pada triwulan 1 tahun 2026. Sektor akomodasi, makan, dan minum disebut sebagai kontributor terbesar yang turut digerakkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara menyebut pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026 tumbuh cukup baik dengan raihan 5,54% pada triwulan 1 tahun 2026. Pada rilis BPS 5 Mei 2026, diungkapkan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi itu adalah baiknya kinerja akomodasi makan dan minum yang memberikan kontribusi 20,58%. Kepala BPS Sulut menyebut hadirnya SPPG menjadi salah satu faktor utama dari tingginya kontribusi sektor akomodasi makan dan minum. SPPG itu berdasarkan data itu kan terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2025 akhir itu berapa? 7 ya? 7 SPPG ya? 7. Nah, sekarang sudah 67. Jadi kan peningkatan. 167 sudah ya. Nah, ini kan suatu yang biasa dan kalau nggak salah sampai 500 miliar ya. 500 miliar ini spendingnya. Sehingga itu memang mendongkrak banget kepada pertumbuhan ekonomi. Meski mencatat pertumbuhan, Kepala BPS turut memberi catatan terhadap sisi belanja pemerintah yang dinilai belum optimal di awal tahun. Menanggapi hal ini, Reza Dotulong, Kepala Biro Ekonomi Sulut menyebut, pemerintah kini sedang berupaya melakukan akselerasi termasuk mempercepat sejumlah proyek pembangunan. Pemerintah provinsi tentunya melakukan percepatan realisasi APBD Induk 2026. Bahkan sudah juga menghimbau kepada seluruh kabupaten kota tentunya dengan berdasarkan performance based budgeting, artinya kinerja yang sudah kita targetkan, kita percepatkan realisasi anggaran, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan sekolah, tentunya bukan cuma yang berasal dari APBD, tetapi juga program-program Bapak Presiden. Selain sektor akomodasi makan dan minum, BPS mencatat kontribusi juga turut disumbang oleh sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor transportasi. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Info berikutnya, ujian sumatif akhir jenjang atau
USAJ menjadi penentu kelulusan siswa tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Sejak Senin 4 Mei kemarin, ribuan siswa SD SMP di Minahasa sudah mulai ikut USAJ dan kebijakan ini tertuang dalam standar penilaian mutu pendidikan. Penyelenggaraan ujian SD SMP telah ditiagakan. Penentuan kelulusan kini berdasarkan usai melalui asesmen serta akumulasi nilai jenjang sekolah. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 8 Tondano, 68 siswa kelas 6 ikut usai lewat persiapan ujian pada materi yang disiapkan pihak sekolah, baik secara tertulis maupun digital. Dari pihak sekolah tentu yang pertama mempersiapkan siswa dalam hal ini kesiapan mereka untuk mengikuti ujian. Di sekolah ada beberapa bentuk pengayaan yang dilakukan sebelum sumatif akhir semester TKA dan terakhir ini ujian sumatif akhir jenjang. Setelah persiapan siswa tentu yang dipersiapkan sarana dan prasarana yang di sekolah yang digunakan untuk kegiatan ini. Sementara itu, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang memastikan seluruh proses pelaksanaan yang transparan, tertib, serta sesuai standar prosedur. Ujian sumatif untuk kenaikan jenjang, berarti ke jenjang selanjutnya. Tentu dari pemerintah Kabupaten Minahasa berharap bahwa pendidikan yang diterima, kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa khususnya SD dan SMP terus meningkat untuk selanjutnya bagaimana kita menciptakan generasi-generasi unggul ke depan. Jadi kualitas pendidikan, pembelajarannya kita tingkatkan, termasuk juga guru-gurunya. Lewat usaha ini diharapkan dapat meningkatkan generasi peserta didik yang unggul, serta terciptanya sumber daya yang mumpuni. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi haji, di antaranya 534 calon jemaah haji asal Palu siap diberangkatkan. Tetaplah bersama kami. Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. 150 panitia penyelenggara ibadah haji di Gorontalo resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan dalam apel siaga pengecekan embarkasi antara Gorontalo. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 150 panitia penyelenggara ibadah haji resmi dikukuhkan pemerintah Provinsi Gorontalo. Pengukuhan dipimpin langsung Gubernur Gorontalo dalam apel siaga pengecekan embarkasi antara. Gubernur menegaskan panitia harus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Dedikasi dan kesiapan panitia dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan status Gorontalo menjadi embarkasi penuh. Pekerjaan yang serius karena sukses penyelenggaraan pelayanan haji kloter 28 dan 30 tahun ini insya Allah menjadi catatan emas untuk pengambilan keputusan Kementerian Haji dan Umroh menyetujui dan merealisasikan embarkasi haji Gorontalo. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh menyebut panitia yang dikukuhkan merupakan gabungan dari berbagai unsur terkait. Lintas sektor itu ada dari BKK, migrasi, bea cukai, bandara, kantor pos, migrasi, dinas kesehatan, dan sebagainya. Itu yang dibentuk oleh Bapak Gubernur sebanyak 79 orang. Jadi namanya PPIH lintas sektor. Ada juga yang PPIH embarkasi, yaitu yang berkenan tentang seluruh layanan jemaah pada saat masuk di asrama haji sampai dengan pemberangkatan. Itu sejumlah 60 orang. Kemudian ada yang memang petugas kloter yang terdiri dari ketua kloter, ada pembimbing ibadah, dokter dan perawat. Itu jumlahnya 11. Dikukuhkan oleh Bapak Gubernur Gorontalo sebagai bagian dari kesiapan embarkasi antara di dalam menerima jemaah haji. Pemerintah berharap seluruh proses penyelenggaraan haji di Gorontalo dapat berjalan lancar dan memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, kisah haru datang dari keberangkatan jemaah calon haji di Embarkasi Makassar. Seorang remaja bernama Muhammad Rafli Mahfud menjadi jemaah termuda di kloter 19 asal Sulawesi Barat. Bocah berusia 16 tahun ini menggantikan posisi sang ayah yang telah meninggal dunia usai 12 tahun mendaftar. Di usia yang baru 16 tahun dan baru menginjak kelas 3 SMP, Rafli harus memikul amanah besar untuk menunaikan ibadah haji yang seharusnya dijalankan oleh ayahnya. Dengan penuh keteguhan, ia berangkat membawa niat tulus untuk mendoakan orang tuanya di Tanah Suci. Ia mengungkapkan keberangkatan ini merupakan hasil dari penantian panjang ayahnya selama kurang lebih 12 tahun. Meski masih sangat muda, Rafli menunjukkan keteguhan hati dan niat yang kuat dalam menjalankan ibadah haji. Ia mengaku memiliki doa khusus yang ingin dipanjatkan selama berada di Tanah Suci untuk sang ayah dan keluarganya. Ceritanya, saya mengganti orang tua saya, mengganti ayah saya, sudah meninggal dunia. Ya, doa saya mau doakan orang ayah saya yang sudah meninggal dunia, dan di rumah juga saya doakan semua sehat selalu juga. Kisah Rafli menjadi potret ketulusan dan bakti seorang anak kepada orang tua. Pihak penyelenggara haji pun memastikan seluruh jamaah, termasuk Rafli, mendapatkan pendampingan dan pelayanan maksimal selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 534 calon jemaah haji asal Kota Palu resmi dilepas untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Ratusan jemaah tersebut terbagi dalam 5 kelompok terbang yang akan diberangkatkan secara bertahap menuju embarkasi Balikpapan. Suasana haru dan bahagia mewarnai halaman rumah jabatan Wali Kota Palu pada Selasa pagi. Wali Kota Hadianto Rashid secara resmi melepas 534 calon jemaah haji yang telah lama menanti momentum keberangkatan ini. Ratusan calon jemaah ini terbagi ke dalam 5 kelompok terbang, mulai dari kloter 9 hingga kloter 13. Sebelum diterbangkan menuju embarkasi Balikpapan, seluruh jemaah akan terlebih dahulu menjalani masa karantina di Asrama Haji Transit Kota Palu. Dalam arahannya, Wali Kota Hardianto Rashid menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Cuaca ekstrim akibat dampak El Nino di Tanah Suci menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah asal Kota Palu. Ia juga meminta panitia pendamping untuk bekerja ekstra dalam mengawal jemaah, khususnya mereka yang telah lanjut usia. Pemberangkatan ini moga-moga bisa terdampingi dengan baik, ya. mulai dari embarkasi nantinya, ya, mulai dari mungkin kalau masuk di asrama haji karantina, kemudian masuk berangkat ke embarkasi Balikpapan, kemudian sampai di Tanah Suci nanti bisa diberikan pendampingan yang baik. Berharap moga-moga pelaksanaan haji di tahun ini yang dilaksanakan oleh seluruh keluarga kita insya Allah bisa berjalan dengan baik. Total jamaah kita ada sekitar 534 ya. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Palu, Ulfa, bilang kesiapan pemberangkatan saat ini telah mencapai 90%. Meski jumlah jamaah tahun ini mengalami penurunan sekitar 100 orang dibandingkan tahun sebelumnya, proses pelayanan tetap dipastikan maksimal. Persiapan pemberangkatan jamaah haji untuk Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu sudah sampai 99%, karena alhamdulillah sampai hari ini nusuk sudah ada juga keluar, sudah diketahui oleh jamaah semuanya. Jadi untuk persiapannya alhamdulillah, karena ini merupakan tantangan pertama ketika penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah tahun ini amanah itu ada di kami, Kementerian Haji dan Umroh. Insyaallah persiapan terus kami lakukan sampai ke embarkasi nantinya. Dari total 534 jamaah, tercatat sebanyak 81 orang merupakan lansia. Jamaah tertua tercatat berusia 95 tahun, sementara jamaah dengan usia termuda yakni 17 tahun. Seluruh jamaah kini telah menyelesaikan rangkaian manasik dan siap menjalankan rukun Islam kelima. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Bus salawat yang menjadi andalan jemaah haji Indonesia berhenti di sejumlah terminal di sekitar Masjidil Haram. Salah satunya Terminal Ship Amir.
Terminal ini mulai dibanjiri jemaah yang akan umrah wajib ataupun yang akan salat di Masjidil Haram. Pak, mari Bu. Assalamualaikum Pak. Mari Pak, silakan Pak. Yuk Bu. Saat ini saya berada di Terminal Sif Amir, salah satu terminal yang dekat dengan Masjidil Haram. Ini adalah salah satu terminal yang bisa digunakan jemaah haji Indonesia untuk menaiki bus salawat dari hotel mereka ke Masjidil Haram. Terminal ini jaraknya hanya 5 menit berjalan kaki ke Masjidil Haram. Kalau dari Hotel Jemaah Haji Indonesia, rata-rata terminal ini bisa ditempuh dengan waktu hanya 5-15 menit. Yang menarik, bus sholawat ini tersedia di seluruh sektor di daerah kerja Mekah ini. Jadi, jemaah haji bisa memanfaatkan bus ini untuk melakukan aktivitas ibadah ataupun berjalan-jalan di wilayah di seputar Mekah ini. Yang juga tak kalah menarik, bus ini gratis dan beroperasi 24 jam. Ya, saat ini saya sudah bersama jemaah yang menaiki bus sholawat. Pak, kesan-pesannya gimana selama menaiki bus sholawat ini, Pak? Alhamdulillah, saya diberi kemudahan untuk ke masjid ini. Alhamdulillah sekali. Dan saya berterima kasih sekali adanya bus sholawat yang baik ya Pak? Ya, yang baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat beribadah. Ya, bus sholat memang bisa membantu jemaah dalam beraktivitas selama di Mekah ini. Namun jemaah tetap diimbau untuk menjaga kesehatan agar bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan baik dan lancar. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Jika jemaah membutuhkan jasa pendorong kursi roda saat tawaf dan sa'i, petugas haji akan membantu mencarikan jasa pendorong resmi di Masjidil Haram. Berapa harga jasa pendorong kursi roda ini? Simak liputannya. Ya, bagi Anda yang ingin tawaf atau sa'i menggunakan kursi roda, harganya berapa? Kita tanya-tanya kepada orangnya langsung ya. Yuk. Ya, jika jemaah haji ingin melakukan tawaf menggunakan kursi roda, bisa menggunakan jasa teman ini. Nah, jasa ini mereka adalah resmi ya. Ya, mereka resmi. Jadi jangan menggunakan yang ilegal. Jasa resmi itu harganya berapa? Nah, ada tulisannya, semuanya ada resmi. Jadi para jemaah haji yang ingin melakukan memesan jasa ini, jadi harus benar-benar memeriksa dulu identitas. Jadi identitasnya harus diperiksa. Yang resmi, mereka akan mengantar dari hotel menuju ke Ka'bah tawaf, selesai baru bayar. Jadi harganya 300 real. Ya, ya, sampai hotel hanya 300 real. Ya, 300 real. 200 finish Marwah 200. Oh, sama finish bus 300. Oh ya, berarti finish Marwah 200. Total 4. Total hotel. Only 300. Jadi semuanya total adalah 300 rial. Hotel Haram. Oke, jadi total 300. Oke. 300 rial. Nah, semoga bermanfaat ya. Siapa tahu yang ingin memesan kursi roda untuk tawaf resmi, harganya 300 real untuk saat ini. Bisa pesan ke siapa namanya? What's your name? Maslah. Bisa pesan ke Maslah. Terima kasih. Salam dari Arab Saudi. Waalaikumsalam. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Davis Pinantoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.